Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Dana Pangaribuan, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Kegiatan belajar mengajar di sekolah direncanakan akan dibuka kembali pada Juli mendatang. Penerimaan siswa tahun ajaran baru di Sumatera Utara pun akan dilakukan secara online dan sistem zonasi. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah di tengah pandemi COVID-19 sejak Maret lalu. Proses belajar mengajar pun digantikan dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Namun kini, Kemendikbud Republik Indonesia telah berencana membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah bertepatan pada tahun ajaran baru di pertengahan bulan Juli mendatang. Hal ini senada dengan yang disampaikan Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Saud Aritonang. Sampai dengan ditetapkannya nanti kapan COVID-19 ini sudah selesai, disitulah baru dibuka tatap muka. Ini dalam video conference dengan kementerian, itu diperkirakan bisa 3 opsi. Bisa pada Juli pertengahan, kalau belum juga COVID ini, bisa September atau Desember 2020. Meski demikian, rencana tersebut akan disesuaikan dengan status Provinsi Sumatera Utara terkait pandemi COVID-19. Apabila status tanggap darurat non-bencana COVID-19 masih diberlakukan, maka Dinas Pendidikan akan menerapkan opsi lain, yakni sekolah akan dibuka pada pertengahan September atau awal Desember 2020. Sementara untuk penerimaan siswa tahun ajaran baru dilakukan secara online melalui 2 jalur pendaftaran, diantaranya PPDB online dan sistem zonasi secara bertahap pada 26 Mei hingga 6 Juli 2020 mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Metro TV. Dalam Dialog Sumut hari ini kita akan membahas tema Kemendikbud rencanakan sekolah dibuka kembali bersama dengan 3 narasumber saya yang akan terhubung melalui panggilan video. Dan di segmen pertama Dialog Sumut kali ini kita sudah terhubung dengan Sekretaris PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Saud Aritonang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih Bapak, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sumut bersama kami. Bapak, ini kan ada pernyataan ataupun wacana yang disampaikan Kemendikbud untuk membuka sekolah kembali. Ini seperti apa Bapak terkait dengan wacana tersebut? Baik, beberapa kali video conference dengan kami, Dinas Pendidikan, bersama Pak Kadis dan Sekretaris, termasuk juga saya ikut, wacana ya, yang kami dengar itu bisa berpeluang sekolah dibuka mulai pertengahan Juli. Itu tergantung situasi pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Bisa juga September atau paling buruk katanya bisa Desember. Namun kita kan punya gugus tugas COVID-19 yang ketuanya Pak Gubsu ya, Pak Gubernur Sumatera Utara. Ini erat kaitannya dengan gugus tugas karena di gugus tugas 19 ini yang menentukan situasi COVID-19 di kita, begitu. Baik, berarti ada skenario dong Pak, kalau misalnya untuk pembukaan sekolah kembali, namun keputusan finalnya tetap pada gugus tugas. Iya, tetap pada gugus tugas, karena ini akan dikendalikan situasi COVID-19 ini, dan ini pasti dipahami oleh gugus tugas daerah setempat. Dalam hal ini tentu kalau kami Provinsi Sumatera Utara. Baik Pak. Selanjutnya, sejauh mana koordinasi dan juga pembahasan serta skenario yang disiapkan jika sekolah dibuka di 3 opsi tersebut untuk misalnya di awal adalah bulan Juli, Bapak? Baik, kalau sekiranya dibuka dimulai pertengahan Juli, tentu normal ya. Normalnya itu tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik. Artinya wajib pakai masker, jaga jarak, physical distancing dan social distancing, udah itu hand
and sanitizer dan selalu cuci tangan dengan deterjen. Nah ini harus. Nah ini kita dengar wacananya protokol ini pun supaya bisa terpenuhi, besar kemungkinan jarak itu kan dalam satu ruang kelas itu sudah ditentukan sekarang. Ada 36 kalau SMA ya. Baik. 36 siswa tambah 1 guru. Kalau ini terjadi menjaga protokol supaya jaraknya terjamin, bisa saja double shift. Double shift artinya setengah hari itu separuh, setengah hari siangnya separuh lagi. Baik. Tapi tetap ini akan ada semacam edaran dari Pak Gubernur Sumatera Utara kalau ini sudah wacana ini direalisasikan. Baik. Cuma kita lihat situasi ya, Sumatera Utara sekarang kan trennya masih naik terus ini ya, kan. belum landai Pak. ODP positif iya, secara umum masih naik. Jadi kita nggak bisa no comment lah sampai sekarang. Gitu. Belum bisa wacana memastikan. ini baru dibahas. Iya, baru tahap pembahasan di tingkat kementerian. Baik. Kemudian Bapak, untuk pendaftaran tahun ajaran baru siswa di Sumatera Utara ini seperti apa tahapannya? Kemudian kapan dimulai dan kapan berakhir pendaftaran ini, Pak? Baik, PPDB istilah kita, pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di Sumatera Utara ini akan dimulai tanggal 26 Mei. Baik. Sampai nanti 8 Juni. Jadi 26 Mei sampai 8 Juni ini kita bagi menjadi 3 kelompok, 3 klaster. Klaster pertama 26 Mei sampai 29 itu di sekitar Kepulauan Nias ditambah dengan Sibolga dan Sidimpuan. Selanjutnya klaster kedua 4 hari kemudian itu dilaksanakan untuk Pantai Timur mulai dari Tarutung sampai ke Labuan Batu Selatan. Dan klaster yang ketiga tanggal 3 sampai tanggal 8 Juni Medan sekitarnya. Karena rumusnya, aturan mainnya, protokol kesehatan tidak boleh berkumpul dan tidak boleh berkerumun. Baik. Sehingga anak-anak mendaftar dari rumah masing-masing lewat Android dan tidak ada pertemuan. Sampai juga diumumkan, bahkan diverifikasi daftar ulang juga online. Jadi sekolah juga mengambil data dari server, tidak bertemu dengan siswa. Gitu ya. Baik. Nah, tanggal 10 nanti diumumkan. Bagi yang tidak beruntung, tidak lulus, untuk jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua dan anak guru setempat, silakan ikut kembali. Tahap yang keduanya untuk SMA, jalur zonasi. Baik. Kalau ini tidak dilihat dari nilai, tapi dilihat dari kedekatan rumah dengan sekolah tujuan. Kemudian Bapak, seperti itu dia. Untuk pendaftaran sendiri ini, apakah ada pungutan biaya yang dibebankan kepada orang tua? Kemudian untuk sekolah swasta seperti apa Bapak? Apakah ada skenario tertentu yang diberikan kepada pihak sekolah swasta terkait dengan pendaftaran? Kalau untuk negeri, SMA negeri dan SMK negeri sama sekali tidak ada pungutannya, tidak ada biaya, gratis. Kecuali ada beberapa SMK kompetensi tertentu. Kalau untuk swasta ini masih mengatur sendiri, diatur oleh yayasan masing-masing. Bahkan beberapa swasta sudah selesai melaksanakan PPDB. Sudah selesai? Nah begitu. Sebagian sudah selesai, sebagian, terutama swasta yang favorit ya. Dan yang belum sedang berlangsung dan akan. Bahkan beberapa swasta juga setelah negeri selesai mereka juga tetap melaksanakan PPDB. Nah untuk swasta soal biaya kita tidak atur ya, karena itu bahkan mereka itu untuk penggajian guru operasional selain dana BOS mereka atur sendiri. Baik Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Sumut, dan pemirsa kami akan lanjutkan sesaat lagi Dialog Sumut bersama 2 narasumber lainnya di segmen berikut. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Dialog Sumut. Tadi kita sudah berbincang dengan Sekretaris PPDB Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Saud Aritonang. Dan kita lanjutkan kembali dialog mengenai Kemendikbud rencanakan sekolah dibuka kembali. Dengan dua narasumber saya, yakni Ketua Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara, Mulyadin Harahap, dan pengamat pendidikan UINSU, Amiruddin Syahaan. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Sumut. Terlebih dahulu saya akan berbincang kepada Pak Amiruddin. Pak Amiruddin, tadi sudah disampaikan bahwa ada wacana dari Kemendikbud untuk membuka kembali sekolah pada Juli, September, dan Desember. Ada 3 opsi, Pak. Nanti jika ini terrealisasi, apakah metode pembelajaran ini dapat berjalan normal ataukah menyesuaikan dengan tatanan hidup baru dengan mempertimbangkan kondisi para siswa? Ya, terima kasih Pak. Kalau kita lihat pada saat ini, sudah berapa lama siswa mengalami proses pembelajaran jarak jauh, yaitu kita katakanlah mereka belajar dari rumah, itu sebetulnya sudah membawa dampak kepada mereka. Di satu sisi ada nilai positifnya, mereka bisa belajar di mana saja, tetapi di sisi yang lain, ini adalah sebuah ketidaklaziman yang selama ini mereka terima. Baik. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru kepada mereka, itu sebagian siswa memang cenderung banyak mengeluh. Karena beban yang mereka terima itu cenderung lebih berat. Apakah bulan Juli, September, atau Oktober nanti akan dilaksanakan? Ini tentunya terkait dengan hasil evaluasi, apakah yang terbaik itu di bulan Juli, September, atau Oktober. Karena ini semua tidak terlepas dari bagaimana penanganan masalah COVID ini yang dilakukan oleh pemerintah. Baik. Baik, berarti ada positif dan negatifnya dari pelaksanaan metode belajar selama ini, dan ini juga menyusul dengan situasi kondisi COVID-19 di wilayah masing-masing, khususnya di Sumatera Utara. Benar, Pak Amiruddin, ini kan berdasarkan survei KPAI April lalu terhadap 1.700 responden di 20 provinsi. Sebanyak 77,8% para siswa mengeluhkan dengan sistem belajar jarak jauh. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Iya, karena ini kan tidak kelaziman dalam proses pembelajaran, Pak. Ini kan kekagetan. Karena dia kaget, maka sebetulnya bukan hanya siswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan, guru juga mengalami kesulitan untuk memahami apakah anak dapat menangkap secara langsung apa yang disampaikan oleh guru. Karena tatap muka tidak ada. Keterampilan guru kita selama ini kan Pak dididik, dilatih itu tatap muka. Ketika mereka melakukan proses pembelajaran jarak jauh, itu sampai sekarang itu kan agak sulit mengukurnya di kalangan guru-guru. Belum lagi peserta didik ini, bagaimana dia belajar, bagaimana kultur di rumahnya, bagaimana dengan kelompoknya, itu memang agak sulit itu Pak. Itu oleh karena itu memang apa yang dikatakan pembelajaran jarak jauh ini adalah sebuah ketidaklaziman, dan ini memang mengganggu baik oleh guru dan juga peserta didik itu sendiri. Begitu dia kondisinya itu Pak Pangaribuan. Baik, berarti ini menjadi satu kekagetan bagi para siswa dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini ya Pak. Saya akan beralih ke Pak Mulyadin. Pak Mulyadin, sikap IGI sendiri, Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara, terkait dengan wacana sekolah akan dibuka kembali Juli, September, dan Desember. Ini ada 3 opsi. Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi COVID-19 di Sumatera Utara. Dari IGI sendiri, apakah guru siap dan mendukung dengan wacana ini? Pada prinsipnya kalau memang pemerintah itu menjamin bahwa wabah pandemi virus corona ini dianggap aman, ya kami mendukung. Namun kalau masalah wacana tahun pelajaran itu dimulai Juli, Agustus, atau mungkin Desember, ya sebagaimana yang pernah kami sampaikan, dan kami sudah pernah juga mengusulkan kepada kementerian melalui IGI di pusat Jakarta, bahwa kalau memang mau diundur tahun pelajaran baru itu ke September atau Oktober, ya lebih bagus dimulai di Januari 2021 sesuai dengan tahun anggaran pemerintahan. Pak Amiruddin, IGI menyampaikan secara nasional mereka mendukung, namun lebih baik jika tahun ajaran baru dibuka pada tahun 2021. Apakah ini tidak berdampak Pak pada siswa sendiri?
Ya, justru semakin lama dampaknya semakin kita rasakan nanti tuh Pak. Siswa akhirnya dalam hal ini, termasuk juga guru, harus dilakukan lagi reorientasi pembelajaran. Baik. Karena selama ini keterukuran itu memang agak sulit kita terima. Karena bagaimanapun kalau kita lihat bahwa proses pembelajaran tatap muka dengan tidak tatap muka, itu keterukurannya itu masih sulit diukur oleh guru-guru kita. Baik. Nah, dengan demikian jika dilakukan pada awal tahun depan, itu memang bisa saja kita lakukan Pak, tetapi secara ongoing kita berharap akan ada nanti reorientasi pembelajaran baik di kalangan guru maupun di kalangan peserta didik itu, supaya terjadi lagi kesiapan proses pembelajaran. Berarti ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan terkait dengan dampaknya pada para siswa. Kemudian Iya, Pak Mulyadin sendiri seperti apa sih sejauh ini? Apakah sudah ada koordinasi yang terkait dengan wacana ini yang diberikan kepada IGI dan para guru sendiri di Sumatera Utara? Kalau koordinasi sih pemerintah kan selalu menyampaikan kepada tidak saja kepada kami, tapi kepada dinas-dinas terkait, khususnya kepada sekolah-sekolah. Ada perubahan-perubahan edaran yang disampaikan ke sekolah terkait dengan pandemi virus ini. Untuk kendala sendiri yang dialami guru terkait dengan penerapan PJJ ini seperti apa Bapak sejauh ini di wilayah Sumatera Utara dari IGI? Kebetulan saya semalam baru berbincang-bincang dengan Forum Komunikasi Pendidik Kabupaten Mandailing Natal terkait ini juga gitu. Ada beberapa daerah kecamatan di sana itu seperti Batang Natal, kemudian Pakantan dan lain sebagainya itu jangankan internet, listrik pun tidak ada. Gitu. Artinya kondisi-kondisi semacam ini kan tidak memungkinkan untuk melakukan PJJ ya. Baik. Karena bagaimana guru mau terhubung dengan siswanya, sementara jaringan internet tidak ada. Baik. Itu dari satu sisi. Di sisi lain mungkin tidak semua siswa atau peserta didik itu mempunyai smartphone ya. Baik. Kalau di sekolah kami sendiri misalnya, kami sudah menyampaikan kepada orang tua wali untuk sementara orang tua wali yang punya smartphone ya dipinjamkan kepada anaknya pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan PJJ tersebut begitu. Baik, berarti ini ada kendala di fasilitas terkait dengan penerapan pembelajaran jarak jauh ya Bapak di wilayah Sumatera Utara. Bapak kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan Dialog Sumut. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Kembali lagi di Dialog Sumut dalam tema Kemendikbud rencanakan buka sekolah kembali, dan kita akan lanjutkan berdialog dengan dua narasumber saya. Dan yang pertama saya akan bertanya langsung kepada Ikatan Guru Indonesia Sumatera Utara dengan Pak Mulyadin. Pak Mulyadin, sejauh dengan adanya kendala ini, ada tidak perbaikan yang diberikan dari pemerintah terkait dengan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran selama ini? Terkait itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan edaran bahwa untuk mendukung PJJ ini salah satunya diperbolehkan sekolah itu menggunakan dana bantuan operasional sekolah itu untuk keperluan guru dan siswa dalam PJJ gitu ya. Artinya untuk membelikan guru kuota internet dan siswa itu diperbolehkan untuk anggaran BOS tahun ini. Tujuannya adalah supaya kegiatan PJJ ini berjalan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Namun di IGI sendiri pada masa-masa ini kami juga sedang gencar-gencarnya melakukan pelatihan-pelatihan dalam jaringan bagi guru-guru yang saat ini sedang work from home ya, artinya bekerja dari rumah. Jadi kami mengadakan pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis, dan dimulai dari April kemarin sampai hari ini itu sudah ada 2.000 guru se-Sumatera Utara bahkan luar Sumatera Utara ikut bergabung melaksanakan pendidikan dalam jaringan melalui grup-grup
yang kami kelola begitu. Baik, sudah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para guru ya Pak ya di wilayah Sumatera Utara dan sudah ada 2.000 yang sudah mengikuti. Pak Amiruddin ini kan melihat apa sih yang perlu dikaji mendalam terkait dengan wacana jika sekolah dibuka kembali, melihat adanya kendala di PJJ sendiri, penerapan pembelajaran jarak jauh, dan kemudian nantinya mungkin akan ada culture shock kepada para siswa dan juga guru, Bapak. Iya. Jadi kan selama ini kan kita tahu guru-guru kita itu kan dilatih dan dididik untuk tatap muka di dalam kelas. Baik. Itu kecenderungannya gitu. Tidak dididik, dilatih untuk siap menghadapi pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh ini sebetulnya punyanya universitas terbuka gitu. Tetapi jika kita melihat hal ini, maka memang seperti yang saya katakan bahwa perlu reorientasi di kalangan para guru untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang selama ini jarak jauh menjadi masuk ke dalam tatap muka secara ongoing. Guru-guru kita ini harus diberikan sesuatu, dan pada saat yang sama peserta didik juga harus diberikan sesuatu sehingga mereka belajar lagi secara normal sebagaimana lazimnya selama ini. Berarti harus ada pedoman yang dipegang oleh guru dan juga para siswa. Kalau dari Iya. IGI sendiri seperti apa Bapak? Apakah memang membutuhkan pedoman untuk penerapannya? Ya, saya sependapat dengan yang dikatakan Pak Amiruddin tadi bahwa kalau memang ini diundurkan gitu, harus ada reorientasi kepada guru-guru kita karena sudah sekian lama ini kegiatan tatap muka itu kan berhenti ya. Ya. Artinya perlu diadakan semacam penguatan kembali kepada guru-guru. Sejauh ini Pak, evaluasinya seperti apa dari IGI sendiri terkait dengan penerapan PJJ dan juga sebelum kita memasuki nanti sekolah dibuka kembali? Pada prinsipnya PJJ itu berjalan, namun tidak sebagaimana yang bisa diharapkan. Artinya seperti yang saya katakan tadi bahwa masih ada daerah-daerah terpencil itu yang memang tidak bisa melaksanakan PJJ itu. Gitu. Jadi kalau dibilang efektif, ya kurang efektif. Kenapa? Karena memang kondisinya yang tidak mendukung, fasilitas atau sarana prasarananya itu yang tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan PJJ itu. Terkecuali kalau seperti kita di kota-kota besar ya, seperti Medan, mungkin Deli Serdang, Tebing Tinggi dan sebagainya itu mungkin masih terjangkau. Tapi kalau sudah masuk daerah pelosok itu kecil sekali kemungkinan bisa menjangkau itu. Ditambah lagi mungkin keadaan ekonomi orang tua yang mungkin belum memungkinkan mempunyai sarana dan fasilitas PJJ itu sendiri begitu. Baik. Berarti masih ada kendala dan perlu dievaluasi kembali dan ini kurang efektif untuk diterapkan pembelajaran jarak jauh ini ya Pak selama pandemi. Pak Amiruddin, lalu seperti apa sikap yang harus diambil masyarakat khususnya orang tua agar tidak bingung dan tidak khawatir ketika rencana ataupun wacana sekolah dibuka kembali ini terrealisasi di bulan Juli atau September maupun Desember? Ya sebetulnya kan orang tua menginginkan proses pembelajaran ini berjalan secara normal. Itu yang diinginkan oleh para orang tua. Karena sekarang ini kan keluhan orang tua disebabkan oleh PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, beban belajar itu lebih banyak kepada peserta didik daripada guru itu. Jadi yang merasakan dampak proses pembelajaran yang menjadi beban ini sebetulnya di kalangan peserta didik, bukan di kalangan guru. Jadi ini kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Ini disebabkan oleh karena ada asumsi di kalangan guru memperbanyak beban belajar di kalangan peserta didik di saat COVID ini itu jauh lebih baik sehingga peserta didik itu lebih banyak di rumah ketimbang di luar rumah. Dan pada saat yang sama, orang tua, para guru ini juga ingin orang tua terlibat untuk mengawasi pembelajaran anak secara langsung. Jadi dua hal ini sebetulnya Pak. Jadi beban belajar itu banyak kepada peserta didik dan orang tua dilibatkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Pak Mulyadin, dari guru sendiri seperti apa perbaikan yang diberikan kepada murid mengingat ada ketimpangan yang diberikan kepada murid Pak? Sama yang seperti yang dikatakan Pak Amiruddin tadi bahwa sebenarnya kita semua tidak mau terjadi seperti ini gitu ya. Cuma karena situasi dan kondisi yang memungkinkan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berbuat seperti ini.
Sehingga ya ini kan datangnya tiba-tiba gitu. Jadi guru itu ada yang siap, ada yang tidak siap gitu. Baik. Terutama kalau guru-guru, mohon maaf, guru-guru yang tingkat dasar ke bawah itu rata-rata akan belum siap untuk dengan PJJ ini gitu, sehingga ini merupakan kendala yang berarti bagi guru-guru khususnya yang di tingkat dasar tadi gitu. Karena memang selama ini mereka tidak memaksimalkan fungsi daripada teknologi itu. Pemanfaatan teknologi ya Pak ya, guru diminta untuk memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Dan tadi jika di tahun 2021 baru akan dibuka pendaftaran baru dan belajar baru akan dimulai, akan ada kegamangan kepada para siswa terkait dengan metode pelajaran yang harus diterapkan, dan juga sekolah nanti jika dibuka harus menerapkan protap COVID-19 agar ini mengantisipasi kekhawatiran peserta didik dan juga orang tua siswa khususnya ya Bapak-Bapak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Dialog Sumut, dan terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Dana Pangaribuan bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.